selamat pagi. Kita sampai di video yang ketiga. Jadi langkah yang pertama tadi adalah kita mendiagnosa kondisi kita saat ini. Oke, apakah di generali ini adalah income utama Anda, income atau income tambahan? Yang kedua, berapa biaya hidup Anda saat ini? Siapa yang harus membiayai biaya hidup? Nah, teman-teman, hal-hal seperti ini harus Anda rinci, Anda tuliskan. Supaya apa? Nanti bisa sampai waktu kita mengisi di metode. Yang kedua adalah O atau objektif Anda. Tadi Anda harus spesifik dan measurable. Artinya Anda tahu nilainya. Bila perlu, lakukanlah untuk perhitungan inflasi. Itu akan lebih bagus daripada misalnya angkanya bulat. Tetapi kalau Anda misalnya tidak terlalu lama, katakanlah 2,5 tahun lagi Anda ingin menggunakan angka yang bulat dulu juga nggak apa-apa. Nah, itulah nanti kita akan perlu melakukan evaluasi. Yes? Nah, contohlah tadi saya ingin punya mobil harganya 540 juta. Ini contoh ya, di 2,5 tahun dari sekarang. Dan saya ingin misalnya contoh, saya ingin membeli tunai. Nah, langkah yang ketiga yaitu metode. Anda pasti punya pemasukan, tapi Anda juga punya pengeluaran. Nah, tadi ada pengeluaran rutin yang sudah disetahunkan, ditambah impian. Berarti sebenarnya ini yang harus Anda dapatkan nih di dalam setahun. Nah, ini yang harus Anda dapatkan di dalam setahun, yaitu untuk membiayai pengeluaran Anda, ditambah impian Anda. Nah, sekarang Anda sudah punya penghasilan berapa? Anda kurangkan dengan penghasilan Anda pada saat ini. Lalu tercapailah cita-cita inilah yang Anda harus capai. Nah, karena di sini Anda adalah sebagai seorang agen asuransi, berarti Anda akan menerima kompensasi dalam bentuk komisi. Nah, kita anggap karena tahun pertama, kita anggap saja komisi dasar. Berarti kemudian Anda akan tahu rata-rata premi per polis Anda itu berapa. Misalnya, katakanlah 12 juta. Kalau Anda tahu komisinya 15%, berarti untuk satu polis yang Anda jual, Anda akan menerima 1.800.000. Nah, kalau Anda menerima 1.800.000, sementara Anda tadi harus mencapai 96 juta, berarti Anda perlu menjual 53 polis. Kalau komisi 15% harus jual 53 polis. Nah, solusinya cari produk yang kompensasinya lebih besar, yaitu misalnya 30%. Maka Anda perlu menjual hanya 27 polis dalam setahun. Nah, kemudian Anda bisa melanjutkan dengan langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya adalah Anda harus tahu nih, kalau untuk bisa jual satu polis, Anda harus melakukan presentasi atau trial closing kepada berapa orang. Untuk bisa melakukan trial closing kepada sekian orang tadi, contohnya 3 orang, Anda harus berjumpa dengan berapa orang atau mendapatkan appointment berapa orang. Untuk bisa mendapatkan appointment 10 orang, Anda harus melakukan berapa telepon atau berapa approaching. Nah, ini ya, jadi Anda harus mengetahui dulu angka Anda. Nah, di dalam angka ini Anda akan mendapatkan, oh jadi kalau saya ingin closing satu polis, berarti saya harus memiliki 30 bank nama yang saya akan telepon untuk bisa mendapatkan janji temu, baik kopi darat ataupun virtual. Bertemu di sini dalam arti bertemu, saya bisa menjelaskan tentang program yang ingin saya tawarkan. Nah, kemudian dari 10 program yang saya tawarkan tadi, dari 10 cerita yang saya tawarkan tadi, maka saya mendapatkan kira-kira prosentasenya 30% atau 3 yang disebut namanya trial closing atau presentasi penjualannya. Orang 3 ini sudah tertarik, oh iya ya bagus, ya gue mau ambil. Nah, tetapi dari 3 ini nggak semuanya akan jadi polis. Mungkin ada yang sudah bilang bagus, oke saya mau ambil, tapi tunggu ya bulan depan. Nah, ada juga yang udah mau ambil, tapi nggak kunjung ditransfer ya. Atau yang ada udah mau ambil, bilangnya bulan depan, tapi nggak jadi. Ada yang bilang mau transfer besok, tapi tarsok berubah pikiran dan segala macam. Tapi nggak usah khawatir, itu adalah namanya persentase. Maka dari 3 orang yang tertarik, itu persentasenya adalah 1 yang akan closing. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi sampai sini paham ya. Nah, kadang-kadang Anda akan merasa, pernah nggak sih waktu lewat begitu saja, tahu-tahu sudah tengah bulan, tahu-tahu belum ada closing, tahu-tahu, udah akhir tahun aja. Nah, ini sering terjadi teman-teman. Jadi terus kita tahun depan kita berjanji lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan selalu begitu. Akhirnya udah 40 tahun dalam kehidupan kita tidak pernah ada hasil yang optimal. Nah, gimana sih untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal? Nah, Anda perlu tadi, balik lagi, Anda harus melakukan perencanaan kerja. Karena kalau Anda tidak merencanakan, artinya Anda sudah merencanakan untuk gagal.